Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Rohmatus Soleha dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat bahasa, fungsi dan kedudukan bahasa, serta ragam bahasa. Baik, untuk yang pertama terkait hakikat bahasa. Bahasa adalah suatu ungkapan atau pikiran dan perasaan yang menggunakan ujaran sebagai alat pengungkap utamanya. Bahasa memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat bahasa itu ada 4. Yang pertama, sistematik. Kedua, manasuka. 3, manusiawi. Dan keempat, komunikatif. Sifat bahasa yang pertama, sistematik. Sistematik adalah bahasa diatur oleh sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Setiap bahasa memiliki kaidah dan aturan bersistem yang harus ditaati oleh seluruh pemakai bahasa agar dapat dipahami dengan baik. Sifat bahasa yang kedua, manasuka. Manasuka di sini maksudnya adalah tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Sifat bahasa ketiga, manusiawi. Bahasa itu khas milik manusia dan hanya bermakna jika yang memanfaatkan manusia. Dan sifat bahasa keempat yaitu komunikatif. Esensi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Fungsi utama bahasa untuk berkomunikasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat belajar bahasa. Dengan belajar bahasa, kita juga dapat belajar berkomunikasi. Dalam belajar berkomunikasi terdapat tujuan untuk berkomunikasi. Tujuan untuk komunikasi ada 2, yaitu tujuan pribadi dan tujuan sosial. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa. Nilai bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa yang bersangkutan di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. 2. Kedudukan bahasa. Status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya dan nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional. Disebut sebagai lambang kebanggaan nasional mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi. Di dalamnya syarat juga nilai-nilai luhur bangsa yang amat berharga. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita merasa bangga. Kedua, lambang identitas nasional. Disebut sebagai lambang identitas nasional karena bahasa Indonesia mempresentasikan bangsa Indonesia, baik dalam skala pribadi maupun bangsa yang lebih besar. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Disebut sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, ditujukan kepada berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Disebut sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah terkait dengan kondisi kebinekaan budaya kita. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan adanya satu bahasa yang dapat digunakan secara lintas budaya dan daerah. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat dianggap pertanda bahwa bahasa Indonesia digunakan pertama kali secara resmi. Selain itu, kegiatan resmi pemerintah atau atas nama pemerintah, baik secara lisan maupun tulisan, dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Tempat digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi adalah lembaga-lembaga pendidikan.
yaitu dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Termasuk di dalamnya yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan urusan-urusan lain pemerintah yang melibatkan antar lembaga. Selain itu juga berfungsi sebagai alat penghubung bagi pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada semua warga. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Pilihan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam pengembangan maupun penyebarluasan ilmu dan teknologi modern merupakan pilihan yang tepat. Pilihan tersebut lebih memungkinkan jangkauan penyebaran ilmu dan teknologi lebih luas daripada dengan memilih bahasa daerah tertentu sebagai wahana penyebarannya. Selanjutnya, fungsi bahasa daerah. Fungsi bahasa daerah ada 3. Yang pertama, lambang kebanggaan daerah. Kedua, lambang identitas daerah. Dan yang ketiga, alat penghubung antar warga masyarakat daerah. Fungsi bahasa asing. Yang pertama, alat penghubung antar bangsa. 2. Alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Dan 3. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ragam bahasa Indonesia. Faktor-faktor kebahasaan yang berpengaruh terhadap pemakaian bahasa. Antara lain faktor penentu munculnya ragam bahasa. 1. Waktu. Berkaitan dengan waktu, penggunaan bahasa akan berbeda-beda. Misalnya dari pembabakan masa prasejarah ke masa sejarah sampai dengan masa kini, penggunaan bahasanya berbeda-beda. 2. Tempat. Ragam bahasa yang berhubungan dengan faktor daerah atau geografis, atau sering juga disebut dengan dialek saja. Yang ketiga, sosiokultural. Dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda akan memunculkan ragam bahasa yang berbeda-beda pula. Dan yang keempat, situasi. Faktor yang menimbulkan ragam bahasa adalah faktor situasi atau tingkat keresmian bahasa. Nah, di dalamnya itu ada pemeran serta. Pemeran serta itu misalkan pembicara, pendengar, orang lain. Tempat berbahasa. Tempat berbahasa di sini misalkan di rumah, pasar, sekolah, balai sidang, dan lain sebagainya. Ragam bahasa. Ragam bahasa ada 1. Ragam ringkas versus ragam lengkap. 2. Ragam lisan dan ragam tulisan. 3. Ragam baku dan ragam non-baku. 4. Ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam ringkas dan ragam lengkap. Ragam ringkas atau restricted code digunakan dalam situasi santai dan tidak resmi. Kalimatnya cenderung pendek-pendek dan cenderung tidak taat kaidah. Sering hanya dimengerti oleh peserta tindak berbahasa. Ragam lengkap atau elaborate code digunakan dalam situasi resmi. Kalimatnya panjang dan taat kaidah, dapat dipahami oleh pemakai bahasa pada umumnya. Selanjutnya, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan digunakan dalam situasi resmi atau tidak resmi. Kalimatnya cenderung tidak lengkap, cenderung tidak taat kaidah. Ragam tulisan digunakan dalam situasi resmi atau tidak resmi. Kalimatnya cenderung panjang atau lengkap dan cenderung taat kaidah jika digunakan dalam situasi resmi.
Ragam baku dan ragam non-baku. Ragam baku digunakan dalam situasi resmi, struktur kalimat lengkap dan taat kaidah, serta menggunakan kosakata baku. Sedangkan ragam non-baku digunakan dalam situasi tidak resmi, umumnya tidak taat kaidah, dan tidak semua kosakata yang digunakan baku. Ragam bahasa baku. Ragam bahasa yang telah dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai kerangka rujukan norma atau kaidah dalam pemakaian. Ciri bahasa baku yang pertama, kemantapan dinamis atau stabilitas yang fleksibel. Yang kedua, kecendikiaan atau intelektualisasi. Selanjutnya, ada fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu. 2. Fungsi penanda kepribadian. 3. Fungsi penambah wibawa. Dan keempat, fungsi sebagai acuan. 3 yang pertama bersifat pelambang atau simbolis, dan 1 bersifat objektif. Bahasa baku dapat memperkuat kepribadian nasional bahasa yang memakainya, merupakan salah satu ciri kultural yang ke dalam menunjukkan kesatuan dan keluar menunjukkan perbedaan dengan bangsa lain. Sikap terhadap bahasa baku. Nah, sikap terhadap bahasa baku setidak-tidaknya mengandung 3 dimensi. 1. Sikap kesetiaan bahasa. 2. Sikap kebanggaan bahasa. Dan 3. Sikap kesadaran akan norma dan kaidah bahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak sama dengan bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sedangkan bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor penentu tindak berbahasa, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Di dalamnya itu ada partisipan, tujuan, tempat, waktu, suasana, peristiwa, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.